Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya masih membahas permasalahan akun Facebook yang terkunci oleh sesi new. Untuk metode kali ini masih metode sebelumnya, yaitu metode untuk mengubah opsi dari akun yang sedang terkunci oleh sesi new. Jika akun Facebook kalian sedang terkunci oleh sesi new belum ada opsinya, kita harus memunculkan opsi tersebut. Namun jika ternyata setelah kita memunculkan opsi yang muncul cuma ada opsi UTP atau unggah tanda pengenal, sedangkan untuk akun Facebooknya tidak sesuai dengan KTP kita, maka kita harus berupaya untuk mengubah opsi tersebut menjadi opsi kirim kode melalui email ataupun kirim kode melalui nomor telepon pemulihan akun Facebook kita. Oke, untuk menyingkat waktu kita mulai saja tutorialnya. Untuk memulai tutorialnya, pertama-tama di sini saya akan bagikan terlebih dahulu APN yang sering saya gunakan untuk melakukan ubah opsi dari akun yang sedang terkunci oleh sesi new. Di sini sebenarnya untuk APN-nya masih menggunakan APN lama, namun ada sedikit perubahan. Langsung saja kita buka pengaturan pada Android kita. Kemudian di sini setelah kita berada di pengaturan Android kita pilih pengaturan koneksi. Kemudian pada pengaturan koneksi di sini kita pilih jaringan seluler. Setelah itu kita tinggal pilih nama poin akses. Di sini kita pilih atau kita klik nama poin akses. Di sini saya masih menggunakan APN lama yang sebelumnya sudah saya share. Di sini saya pilih saja langsung. Untuk nama APN di sini kita gunakan sesi new. Kemudian untuk bagian APN di sini kita tuliskan saja atau kita gunakan saja FB checkpoint. Setelah itu untuk yang di bawah untuk bagian proxy di sini kita biarkan seperti biasanya. Di sini kita biarkan tidak diatur. Kemudian untuk port juga kita biarkan tidak diatur. Demikian juga dengan nama pengguna kata sandi. Di sini kita biarkan tidak diatur. Namun untuk server di sini kita gunakan fbcdn.com. Selanjutnya untuk MMSC di sini kita juga biarkan tidak diatur. Selanjutnya untuk yang di bawahnya untuk proxy MMS di sini kita biarkan tidak diatur. Kemudian untuk port SMS juga kita biarkan tidak diatur. Selanjutnya untuk yang di bawahnya untuk bagian MCC di sini kita berikan saja nilai 510. Kemudian untuk yang di bawahnya kita berikan nilai 10. Selanjutnya untuk tipe autentikasi di sini kita gunakan saja PAP. Kemudian untuk tipe APN kita gunakan default. Selanjutnya untuk protokol APN kita pilih atau kita gunakan IPv4. Sedangkan untuk protokol jelajah APN kita gunakan juga IPv4. Kemudian untuk yang di bawahnya untuk BRIR kita gunakan atau kita centang atau kita checklist bagian GPRS dan LTE. Selanjutnya untuk tipe operator jaringan virtual seluler di sini kita menggunakan metode yang baru yang sebelumnya tidak diatur atau tidak ada. Di sini kita ganti menjadi IMSI. Selanjutnya untuk nilai operator jaringan virtual seluler di sini kita berikan nilai 51010. Inilah APN yang saya akan gunakan untuk mengubah opsi dari akun Facebook yang sedang terkunci oleh sesi new untuk akun Facebook milik penonton. Di sini perlu saya ingatkan bagi kalian yang ingin mengikuti tutorial ini, kalian harus mengubah APN-nya terlebih dahulu sesuai dengan APN yang saya gunakan. Jika kalian sudah mengubah APN kalian sesuai dengan APN saya, kalian langsung saja menuju tutorialnya. Di sini saya akan langsung mempraktekkan untuk mengatasi akun Facebook yang sedang terkunci oleh sesi new dengan metode ubah opsi. Setelah kita mempersiapkan APN-nya, pertama-tama kita buka saja aplikasi Google Chrome untuk login ke akun yang sedang terkunci oleh sesi new. Kita kunjungi halaman login Facebook. Selanjutnya kita tinggal login seperti biasanya. Di sini kita isikan email atau nomor teleponnya, kemudian kita isikan sandinya dan kita klik tombol masuk. Jika akun Facebook kita terkunci oleh sesi new dengan versi free Facebook, di sini kita langsung saja klik tulisan lihat foto.
Maka yang selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman beranda dari akun Facebook yang sedang terkunci oleh Sesi New. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk akun ini terkunci oleh Sesi New dengan gembok rantai, yang artinya untuk akun ini terkunci belum ada opsinya. Untuk langkah pertama tentunya kita harus bisa memunculkan opsi tersebut. Opsi apa saja? Yang penting di sini kita harus memunculkan terlebih dahulu opsinya. Untuk memunculkan opsi di sini kita coba untuk merefresh halaman sebanyak minimal 3 kali. Kita refresh 1 2 3. Jika ternyata setelah kita merefresh halaman 3 kali namun belum ada perubahan, untuk langkah berikutnya kita harus mengubah server jaringan kita untuk berupaya memunculkan opsi tersebut. Seperti biasa untuk mengubah server di sini kita gunakan aplikasi pihak ketiga. Ini adalah aplikasi yang saya gunakan untuk mengubah server. Di sini saya tidak akan menyebutkan nama. Kemudian untuk lokasi server saya akan menggunakan server dari Amerika Serikat. Saya langsung saja untuk memilih servernya. Kita klik OK untuk konfirmasi. Dan kita tinggal menunggu hingga kita tersambung ke server yang kita pilih tadi. Setelah kita tersambung ke server, kita kembali lagi ke halaman Facebook yang tadi. Untuk selanjutnya setelah kita berada di halaman Facebook, kita refresh halaman ini. Di sini kita refresh beberapa kali. Dan ternyata untuk akun ini tampilannya sudah berubah, yang tadinya gembok rantai di sini sudah berubah ada foto profilnya. Di sini kita langsung klik saja tombol mulai untuk mengetahui opsi yang tersedia. Kemudian pada halaman cara membuka kunci Anda, di sini kita refresh halaman terlebih dahulu sebelum kita mengeklik tombol selanjutnya. Hal ini kita lakukan untuk menghilangkan tulisan freefacebook.com tidak tersedia DWiFi. Di sini kita hilangkan tulisan tersebut. Setelah kita merefresh halaman dan tulisan Free Facebook tidak tersedia DWiFi sudah hilang, kita tinggal klik tombol selanjutnya. Jika pada halaman berikutnya kita disuruh untuk verifikasi, di sini kita tinggal selesaikan saja verifikasi yang diminta. Di sini tinggal kita isikan huruf yang sesuai dengan yang ada di atas. Di sini saya langsung saja untuk mengisikan kotaknya sesuai dengan tulisan yang ada di atas. Jika kita salah mengisikan kode verifikasi, kita ulangi atau kita isikan kembali dengan kode yang baru. Selanjutnya di sini kita klik konfirmasi. Dan ternyata di sini untuk opsinya yang muncul cuma opsi konfirmasikan identitas Anda atau opsi UTP. Sedangkan untuk akun Facebook ini biodatanya tidak sesuai dengan KTP yang dimiliki oleh si pemilik akun. Maka di sini kita harus mengubah opsi tersebut menjadi opsi yang dapat kita selesaikan. Di sini saya akan mengubah opsi tersebut menjadi opsi kirim kode melalui email karena untuk emailnya katanya masih aktif. Untuk mengubah opsi dari opsi UTP ke opsi kirim kode melalui email, di sini kita lanjutkan saja. Di sini kita klik selanjutnya. Kemudian pada halaman berikutnya di sini juga kita klik tombol selanjutnya. Pada halaman ini di sini kita isikan saja email untuk akun Facebook tersebut. Di sini kita isikan emailnya. Kemudian untuk yang di bawahnya kita isikan ulang email tersebut. Jadi di sini untuk emailnya kita isikan 2 kali. Setelah 2 kotak tersebut kita isikan email, kita screenshot halaman tersebut. Di sini kita screenshot halamannya. Kemudian untuk langkah berikutnya di sini kita klik konfirmasi. Setelah itu pada halaman unggah tanda pengenal di sini kita pilih saya tidak memiliki satupun dari pilihan di atas. Selanjutnya pada halaman unggah 2 dokumen resmi, di sini kita pilih gambar yang tadi kita ambil. Untuk gambarnya kita gunakan gambar screenshotan yang tadi. Kemudian untuk yang di bawahnya juga kita gunakan gambar yang sama. Jika sudah di sini kita tinggal klik tombol kirim.
Dan proses pengiriman formulir sudah selesai. Untuk langkah berikutnya kita tinggal logout dari akun dan kita menunggu selama 24 jam, jangan login ke akun. Selain itu juga kita harus memutuskan server yang tadi kita gunakan, karena untuk server tersebut hanya dibutuhkan ketika kita melakukan proses tahap awal. Setelah kita menunggu selama 24 jam, kita lakukan login seperti biasanya. Kita buka aplikasi Google Chrome yang sebelumnya kita gunakan pada proses tahap awal, dan saat login kita login seperti biasa, jangan menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti pada proses awal. Jadi kita tinggal login saja seperti login biasanya. Untuk akun Facebook yang saya gunakan sebagai tutorial, setelah melakukan proses-prosesnya dan menunggu selama 24 jam, untuk opsinya berhasil diubah menjadi opsi dapatkan kode melalui email. Di sini saya langsung saja untuk memperlihatkan kepada kalian. Saya akan buka aplikasi Google Chrome, kemudian kunjungi halaman login Facebook. Selanjutnya di sini saya isikan emailnya, kemudian passwordnya, kemudian klik masuk. Klik lihat foto. Untuk melihat opsi di sini saya klik mulai. Kemudian klik selanjutnya untuk melihat opsi. Dan di sini dapat kalian lihat bahwa untuk opsinya sudah berubah menjadi opsi dapatkan kode melalui email. Karena akun ini akun milik penonton, maka di sini saya akan screenshot untuk memberitahukan bahwa untuk akunnya sudah berubah opsinya, dan saya akan menyuruh si pemilik akun untuk memulihkan sendiri. Klik selanjutnya, kemudian di bagian ini juga saya akan screenshot. Dan di sini saya tinggal membuka riwayat chat antara saya dengan si pemilik akun. Ini adalah riwayat chat antara saya dengan si pemilik akun. Di sini saya akan beritahukan bahwa untuk akunnya sudah berhasil diubah opsinya. Oke, sekian tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.